Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT bersama keluarga di rumah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Pada pertemuan kali ini kita kira-kira akan belajar apa ya? Ya, bisa nanti disimak untuk materi pelajaran hari ini, kemudian diperhatikan dan dipahami nggih. Masih dalam kondisi pandemi, Pak Guru ingatkan, ingat 3M nggih. Yang pertama, memakai masker ketika bepergian keluar rumah, kemudian mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Ingat, jaga iman dan jaga imun kalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini dan memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk materi kali ini masih melanjutkan tentang pembagian, akan tetapi adalah pembagiannya terdapat pada soal cerita. Ya, untuk materinya bisa dengan membuka buku paket matematika halaman 47 ya. Baik, pada soal cerita nanti ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Apa saja itu? Ya, kita simak materi berikut ini. Pada saat menyelesaikan soal cerita, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, harus kalian ingat. Apa itu saja? Ya, 3 langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, ada diketahui, harus menuliskan diketahui. Nah, di bagian diketahui ini isinya apa saja sih? Isinya adalah info-info penting atau data yang ada di soal. Biasanya cari kalimat yang ada angkanya. Nah, itu berarti hal penting yang harus dituliskan pada bagian diketahui. Kemudian bagian kedua adalah ini, ditanyakan. Ditanyakan isinya berupa pertanyaan di soal. Biasanya kebanyakan soal pertanyaan terletak pada kalimat terakhir nggih. Kemudian bagian ketiga, jawab. Nah, bagian jawab ini berisi tentang ada cara mengerjakan. Ketika ini materi pembagian, maka cara membaginya mungkin dengan pembagian bersusun itu harus dituliskan. Kemudian jawaban dan kesimpulan. Nah, kata kesimpulan itu biasanya diawali dengan kata jadi, gitu nggih. Nah, itu 3 hal yang harus ada saat kalian mengerjakan soal cerita pembagian ataupun soal cerita apapun. Ya, apa tadi? Diketahui, kemudian ditanyakan, kemudian jawab. Nah, untuk lebih jelasnya, kita menuju contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal yang pertama, Pak Guru ambilkan dari buku paket kalian ya. Soalnya adalah ini. Hari ini Ibu membuat 224 potong kue lapis. Ibu ingin membagi kue itu untuk 4 pemesan sama banyak. Berapa kue lapis yang diperoleh tiap pemesan? Nah, ada 3 kalimat dengan warna yang berbeda ya. Yang pertama warnanya merah tua, kemudian warna hijau ya, yang terakhir warna biru. Kenapa warna berbeda-beda? Ya, 2 warna yang teratas, merah kemudian hijau, itu nanti kita masukkan di bagian diketahui ya. Nih, hari ini Ibu membuat 224 potong kue. Ini informasi pertama yang harus kita cantumkan. Kemudian informasi yang kedua, di kalimat kedua, Ibu ingin membagi kue itu untuk 4 pemesan sama banyak. Ini ada angka 4, berarti ini hal penting. Apa 4 itu? 4 itu adalah jumlah pemesan atau orang yang memesan kue. Kemudian yang warna biru, kalimat ya,
ada kata tanya berapa, kemudian ada tanda tanya ini, berarti ini nanti dimasukkan di bagian ditanyakan. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Ya, diketahui tadi datanya banyak kue lapis 224 potong. Kemudian informasi yang kedua adalah banyak memesan kue ada 4 orang. Kemudian kita menuju ke bagian ditanyakan, ya. Ya, tadi di kalimat terakhir ya, kita tulis berapa banyak kue lapis yang diperoleh tiap pemesan, kita tuliskan di sini. Kemudian bagian ketiga, jawab. Ingat dijawab. Ketika bagian jawab maka harus menuliskan caranya. Caranya yaitu 224 dibagi 4. Kok dibagi? Ya, karena ada 4 orang pemesan, sedangkan yang ada 224. Ibu tadi ingin membagi 224 potong kue lapis ini dibagikan kepada siapa? 4 orang pemesan yang sama banyak. Maka ya caranya 224 dibagi 4. Nah, pada bagian ini kita cantumkan atau kalian cantumkan cara pembagiannya, ya, pembagian dengan cara bersusun. Ya, 224 dibagi 4. Yang pertama coba lihat. Dari angka yang pertama dulu. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka angka yang kedua kita ikutkan, berarti 22 dibagi 4 dapatnya berapa nggih? Ya, pinter, hasilnya 5. Lalu angka 5 ini kita kalikan dengan 4. 5 kali 4 hasilnya berapa? 20. Kemudian kita tuliskan ke bagian ini, ya. Lalu kita kurangi 22 dikurangi 20 hasilnya adalah 2. Kita tuliskan. Kemudian angka 4 kita turunkan, ya. Sekarang 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Kita tuliskan. Kemudian 6 dikalikan 4 hasilnya adalah 24. Kita tuliskan ke bagian ini, ya. Lalu kita kurangi 0. Berarti 224 dibagi 4 hasilnya adalah 56. Ingat, kita tuliskan kesimpulannya. Ya, ini kesimpulannya. Jadi, banyak kue lapis yang diperoleh tiap pemesan adalah 56 potong. Gitu. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh kedua, murid sekolah musik ada 144 anak. Pengajar membagi murid dalam 6 kelompok. Ya, jadi ada 144 anak, kemudian akan dijadikan 6 kelompok. Nah, pertanyaannya, berapa banyak anak dalam tiap kelompok? Ini tiap kelompok dianggap jumlah anggotanya harus sama atau harus sama anggotanya. Maka gimana caranya? Ya, caranya ya 144 dibagi menjadi 6 karena ada 6 kelompok. Lebih lanjut, rincian cara mengerjakannya bisa dilihat pada bagian berikut. Ya, diketahui banyak muridnya ada 144. Kemudian banyak kelompok ada 6. Ditanyakan apa? Berapa banyak anak dalam tiap kelompok? Jika setiap kelompok jumlahnya sama. Jawab, maka 144 dibagi 6. Nah, caranya dituliskan, wajib dituliskan pembagian bersusunnya. 144 dibagi 6, ya. Bisa dikerjakan G. 1 dibagi 6 tidak bisa, maka angka 4 nya diikutkan, berarti angka 1 dan angka 4 ya.
14 dibagi 6 berarti hasilnya adalah 2, kita tuliskan. Kemudian 2 dikalikan 6, hasilnya adalah 12, kita tuliskan di sini. Kemudian kita kurangi, 14 dikurangi 2 adalah 2, angka 4 nya diturunkan menjadi 24. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4 ya. 4 dikalikan 6 hasilnya adalah 24, kita tuliskan di sini, kita kurangi, sudah 0 ya, berarti tinggal ditulis kesimpulan. Jadi banyak anak dalam tiap kelompok adalah 24. Oke. Contoh pertama dan contoh kedua semoga kalian bisa memahaminya nggih. Untuk selanjutnya, untuk evaluasi silahkan dikerjakan soal latihan di buku paket halaman 47 nomor 3 ya, hanya satu nomor saja. Ingat, dituliskan lengkap nggih, ada diketahui, kemudian ditanyakan, kemudian jawab, caranya dan kesimpulannya. Itu nggih. Demikian untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Dijawab salamnya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.